Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Maria dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan presentasi yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Bisnis Retail, studi kasus pada perusahaan IKEA. Next. Kelompok kami beranggotakan saya, Aida Faradila Kamal dengan NIM 010, Syahda Diatami dengan NIM 023, dan teman kami Asasa Putri dengan NIM 039 yang sedang melakukan MPKM. Next. Selanjutnya yang pertama ada pendahuluan. Perusahaan IKEA merupakan satu di antara perusahaan global di mana barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut digunakan oleh hampir seluruh orang di berbagai negara. IKEA didirikan oleh Ingvar Kamprad tahun 1943. Kata IKEA tidak sembarang diberikan karena istilah IKEA sendiri diambil dari nama penggagas perusahaan tersebut serta kota kelahirannya. IKEA merupakan perusahaan retail yang berasal dari Swedia yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Menurut perkembangannya, perusahaan IKEA awalnya merupakan perusahaan yang berdiri dengan modal yang terbilang cukup kecil. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan global dengan menghasilkan produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen dunia. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti perusahaan IKEA secara lebih dalam, perihal bauran pemasaran dan strategi pemasaran seperti apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan IKEA dapat menarik banyak konsumen serta unggul dan mampu bersaing dengan kompetitor sejenis lainnya. Next. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Next. Bauran pemasaran terdiri dari 7P, yaitu ada product, promotion, process, price, people, place, dan physical evidence, yakni merupakan strategi pemasaran yang memerlukan pemahaman mendalam dari perusahaan. Bauran pemasaran merupakan konsep awal untuk melakukan pengembangan terhadap strategi pemasaran. Tujuan bauran pemasaran yaitu melakukan promosi dan distribusi produk. Diharapkan dengan adanya aktivitas penawaran yang dilakukan perusahaan ini dapat menimbulkan proses jual beli produk atau jasa. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam bauran pemasaran dari 7P itu sendiri. Ada produk. Produk ini dapat meliputi jenis kualitas, merek, pengemasan, desain fitur, garansi, pelayanan, dan imbalan. Price atau harga yaitu alat pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan pasar. Harga menjadi kunci penggerak bagaimana penilaian merek atau produk perusahaan dengan produk pesaing dalam persepsi konsumen. Kemudian ada promotion. Promosi yang baik diukur dari tingkat kemenarikan iklan, personal selling, dan public relation. Place atau tempat merupakan saluran distribusi pada strategi pemasaran dari gabungan yang turun langsung dari gabungan lokasi yang strategi untuk membuka usaha. Kemudian ada people, adalah orang yang turun langsung memberikan pelayanan kepada konsumen dalam kegiatan pemasaran. Ada proses, yaitu aktivitas pelayanan kepada konsumen saat memilih produk sampai memutuskan untuk membeli barang. Dan yang terakhir ada physical evidence, yaitu kondisi yang menggambarkan situasi lingkungan tempat usaha, kondisi dekorasi ruang, dan layout perusahaan. Next. Selanjutnya ada keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing itu merupakan kemampuan suatu perusahaan yang berkaitan dengan kinerja, di mana jauh lebih unggul apabila dibandingkan dengan pesaing pada bidang yang sama atau sejenis berdasarkan sistem kerja serta sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Adanya keunggulan bersaing memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik agar dapat menempati posisi yang lebih unggul dari pesaing di pasar. Berdasarkan paham yang diutarakan oleh Day and Wesley, tahun 1988, keunggulan bersaing adalah wujud dari strategi yang telah dirancang yang bertujuan untuk menyokong perusahaan mempertahankan kelanjutan hidupnya. Keunggulan bersaing sebagai salah satu cara perusahaan menilai apakah mereka mampu untuk menciptakan nilai unggul yang berguna dalam menghadapi pesaing serta memperoleh laba yang lebih tinggi dibandingkan laba normal pada persaingan industri dengan cara menciptakan nilai. Next. Nah, selanjutnya ini ada SWOT dari IKEA itu sendiri. Yang pertama ada strength, desain produk menarik, market leadership, posisi keuangan yang kuat, dan the cash and carry concept. Kemudian ada opportunities, lebih menekankan pada CSR, meningkatkan kehadiran IKEA di negara-negara berkembang. Terus
permintaan untuk pengurangan penggunaan air dan jejak karbon yang lebih rendah. Kemudian di weakness itu ada toko IKEA di Indonesia masih terbatas, reputasi rusak karena beberapa insiden, dan skala dan ukuran bisnis global. Yang terakhir ada threats atau ancaman, ada peningkatan pendapatan konsumen, munculnya kompetitor dari Asia, serta krisis ekonomi dari keuangan global. Next. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Syahda. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai strategi pemasaran pada IKEA. Bauran pemasaran dan bisnis retail IKEA. IKEA merupakan bisnis retail asal Swedia di bidang perabotan rumah dan furniture, mulai dari tekstil, dekorasi, hingga tempat penyimpanan tersedia di IKEA. IKEA juga menyediakan berbagai layanan seperti layanan penataan rumah, perakitan, layanan pemasangan, jahit, pengantaran, pemindahan, dan daur ulang. Bisnis retail IKEA memiliki bauran pemasaran 7P atau marketing mix karena IKEA melakukan produksi produk furniturnya dan menyediakan beberapa layanan jasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran 7P pada bisnis IKEA. Yang pertama, kita akan membahas mengenai produk. Untuk produk sendiri, IKEA memiliki berbagai macam produk furniture, mulai dari meja, lemari, kursi, kasur, dan lain sebagainya. Di mana produk yang disediakan oleh IKEA cukup menarik perhatian konsumen karena produknya yang multifungsi serta memiliki berbagai macam bentuk serta warna. Kemudian kita membahas mengenai price atau harga. IKEA mematok harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik. Contohnya, pada produk meja hanya dipatok sekitar 400.000 saja. Hal ini dilakukan IKEA untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian terdapat place atau tempat. IKEA sendiri memiliki berbagai atau beberapa cabang toko seperti IKEA Alam Sutra, IKEA Sentul City, dan IKEA Kota Baru Parayangan, di mana toko tersebut pelanggan dapat melihat secara langsung produk yang dijual oleh IKEA. Untuk pemilihan lokasi sendiri, IKEA memilih lokasi dengan lahan yang luas karena bangunan IKEA besar dan menampung berbagai macam ukuran produk. Kemudian terdapat promotion atau bisa disebut juga dengan promosi. IKEA melakukan promosi dengan audience focus, channel center, dan result driven. Untuk audience focus yaitu fokus melakukan pemasaran pada konsumen rumahan, kantor, dan pengguna media baru. Kemudian untuk channel center itu adalah melakukan pemasaran dengan iklan, public relation, pemasaran secara langsung, ataupun internet marketing. Dan yang terakhir ada result driven, ini merupakan korelasi antara keduanya, yaitu audience focus dan channel center channel center. Kemudian kita akan membahas mengenai people. Di sini membahas mengenai struktur organisasi yang terdapat di IKEA, di mana struktur organisasi ini yang menjalankan kegiatan bisnis agar berjalan dengan lancar. Untuk struktur organisasi sendiri terdapat direktur, staf administrasi, manajer umum, sekretaris, supervisor, hingga para pemasar retail dan proyek serta staf. Kemudian terdapat proses. Untuk proses sendiri ini merupakan beberapa aktivitas dalam bisnis IKEA seperti mengelola barang, promosi, pasokan, merancang strategi dan sistem, metode implikasi harga, komunikasi promosi, menghitung biaya operasional, penyajian barang, merek, dan analisis akhir barang. Dan yang terakhir terdapat physical evidence, di mana ini terdiri dari 4 aspek, yaitu eksterior, interior, store layout atau disebut juga tata letak, dan interior display. Untuk eksterior sendiri atau bagian luar dari IKEA, di mana IKEA menyediakan lahan parkir yang memadai. Kemudian untuk interior sendiri merupakan bagian dalam IKEA yang nyaman agar konsumen betah untuk berbelanja. Selanjutnya akan membahas mengenai keunggulan bersaing pada bisnis IKEA. Oke, untuk keunggulan bersaing dan
dalam bisnis IKEA, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa strategi pemasaran dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing, maka tentu saja IKEA juga memiliki strategi pemasaran yang dapat menaikkan keunggulannya dalam bersaing dengan kompetitor. Dalam persaingannya, IKEA menggunakan strategi bersaing yang terdiri dari 3 macam, di antaranya ada audience focus, channel center, dan result driven. Oke, kemudian untuk audience focus terdiri dari 2 faktor, di mana terdapat segmentasi konsumen seperti konsumen rumahan, konsumen kantor, pelanggan yang baru saja mendaftarkan diri pada platform IKEA. Dan yang kedua, terdapat badan usaha yang memasarkan produk secara langsung dan mendapatkan pasokan dari dealer. IKEA menjalin kerjasama dengan dealer sebagai pemasok produknya. Untuk dealer di sini disebut juga dengan IKEA Supply. Kemudian ada channel center. Untuk channel center sendiri itu merupakan alat strategi berupa advertising dengan memasarkan melalui iklan pada media elektronik seperti TV maupun radio. Kemudian terdapat juga media cetak di mana dengan mengiklankan melalui majalah, kemudian serta pemasangan iklan di billboard. Bahkan terdapat juga direct marketing, di mana menggunakan platform dan penyediaan katalog secara online. Kemudian ada result driven, di mana ini merupakan korelasi dari audience focus dan channel center, di mana ini adalah melakukan evaluasi terkait promosi yang telah dilakukan, seperti evaluasi advertising, evaluasi direct marketing, dan evaluasi internet marketing. Kemudian masuk ke strategi bersaing IKEA dalam bisnis. Di sini terdapat 3 aspek, yaitu differentiation strategy, focus strategy, dan low cost or cost leadership strategy. Untuk differentiation strategy, ini menentukan rekomendasi perusahaan dalam menghasilkan produk yang memiliki ciri khas. Untuk produk pada IKEA sendiri, setiap produknya IKEA memiliki nama-nama yang unik, sehingga ini menjadi ciri khasnya dalam menjual produk kepada konsumen. Kemudian terdapat focus strategi, di mana ini merupakan rekomendasi perusahaan agar bisa fokus pada pangsa pasar yang lebih kecil dan mengkerucut. Dan yang terakhir adalah low cost atau cost leadership strategy, untuk menentukan rekomendasi perusahaan agar bisa mendapatkan biaya yang rendah dan agar produk dapat lebih menyaingi pesaing lainnya, terutama pada pesaing usaha sejenis. Dan untuk low cost sendiri ini, IKEA menjalankan kerjasama dengan pemasok agar mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari materi yang telah dibahas hari ini mengenai strategi pemasaran pada bisnis IKEA. Perusahaan IKEA merupakan bisnis retail multinasional di bidang parabot rumah dan furniture yang memiliki bauran pemasaran mix marketing dan strategi pemasaran untuk mendapatkan keunggulan bersaing, yaitu dengan audience focus, channel center, dan result driven. Dan untuk keunggulan bersaing dan bisnis IKEA melakukan strategi diferensiasi, low cost leadership, dan focus strategi. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini terkait strategi pemasaran pada bisnis IKEA. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Syahdadia Tami dan teman saya Aida Faradila Kamal mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.